Kembali lagi bersama saya di ruang dengar kalian. Hari ini saya akan merangkum film yang berjudul Pipeline. Film ini berdurasi 108 menit dan diperankan oleh So In-guk yang menjadi Kang Sodol dan Lee So-hyuk sebagai Hwang Gun-woo, serta beberapa pemain pendukung lainnya. Sodol merupakan seorang pria muda yang sangat ahli di bidang pengeboran. Suatu ketika, ia pergi menemui rekannya yang bekerja sebagai penyedot kotoran. Dan belum lama telah terjadi ledakan di sebuah pipa bawah tanah. Diduga, pipa tersebut meledak karena seorang pencuri menggunakan bor melakukan kesalahan saat pengeboran. Sodol yang baru datang pun dicurigai dua polisi yang sengaja memata-matainya. Polisi kemudian meminta Sodol untuk mengangkat celananya, karena jika ia pelaku pengeboran tersebut, pasti kakinya memiliki luka bakar. Namun polisi tak menemukan apapun, karena bukanlah Sodol pelakunya, melainkan Sodol yang palsu. Sodol kembali pulang dan masuk ke ruang bawah tanah. Ia melakukan pengeboran untuk membantu seseorang mendapatkan minyak. Setelah pekerjaan selesai, ia pun dibayar. Sebelum pergi, orang tersebut memberitahu jika ada penyokong yang ingin bekerja sama dengannya. Sodol pun pergi ke sebuah hotel dan bertemu dengan investor yang dimaksud. Investor tersebut bernama Hwang Gun-woo. Ia adalah seorang konglomerat minyak. Ia meminta Sodol bekerja untuk mencuri minyak negara yang disalurkan melalui pipa bawah tanah menuju kota. Hwang menginginkan seluruh minyak tersebut dipindahkan ke tangki besar yang ada di atas gunung. Sodol diberi waktu sebulan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Awalnya ia ragu karena pekerjaan tersebut terlalu beresiko. Hwang kemudian menawarkan bayaran yang tinggi untuk pekerjaan tersebut. Dan setelah sepakat dengan bayaran, Sodol pun resmi bekerja. Sodol bekerja dengan 3 orang lainnya yang memiliki ahli di bidang penggalian. Di hari pertama bekerja, tiba-tiba mereka sudah ditemukan oleh polisi patroli. Namun, mereka masih selamat karena polisi berhasil dikelabui. Malamnya, seorang anggota yang hendak kabur tertangkap kamera, sehingga alarm berbunyi. Anggota tim yang mengetahui pun segera menangkapnya karena ia hendak kabur membawa uang mereka. Resepsionis hotel tersebut adalah admin yang mengawasi mereka 24 jam atas perintah Hwang. Hwang yang mengetahui kejadian tersebut marah dan memberikan mereka waktu untuk menyelesaikan pengeboran dalam waktu 10 hari. Hwang Gun-woo juga menemui satu anggota yang hendak kabur tersebut. Ia memintanya memata-matai segala pekerjaan Sodol di terowongan. Sebagai imbalannya, ia akan diberikan uang senilai $100. Ketika penggalian sudah mendekati jalur Gyeongbu, di waktu yang sama, para petugas kepolisian sedang melakukan pengecekan di sekitar pipa minyak. Mereka pun segera keluar. Namun Sodol kembali masuk mengambil jamnya yang tertinggal. Dan saat hendak keluar, ia pun pingsan karena menghirup gas yang bocor. Dan di malam selanjutnya, Sodol keluar diam-diam melalui terowongan untuk menemani Pak Na menjenguk istrinya. Hwang yang mengawasi CCTV mengira semua pekerja masih tidur, dan ketika mata-mata menghubungi, barulah ia tahu jika Sodol keluar lagi. Namun Hwang tak sempat mengejar karena ia kedatangan tamu. Sampai di luar terowongan, mereka pun menemui istri Pak Na yang ternyata sudah meninggal. Saat mereka kembali, mereka sudah ditunggu oleh anak buah Hwang, tepat di sekitar lubang yang mereka lalui sebelumnya. Hwang pun mengancam akan menyandra ibu Sodol jika ia kabur lagi. Dan saat mereka mulai kembali bekerja, Pak Na yang memiliki penyakit pun langsung pingsan. Sodol dan anak buah Hwang berkelahi karena mereka dilarang membawa Pak Na berobat. Sodol pun menghalau mereka dengan api agar tak menghalangi jalan. Namun tiba-tiba Hwang masuk membawa senapan. Pak Na pun mati tertembak karena berusaha menghentikan Hwang. Tak lama kemudian,
Semua bubar karena polisi patroli datang. Sodol dan rekannya langsung menuju rumah rekan yang lain, dan dalam perjalanan, ia menanyakan identitas Huang pada wanita yang sebelumnya menjadi admin CCTV. Sang wanita berkata jika Huang adalah kepala kilang minyak yang telah kehilangan uang ratusan juta karena penipuan dan penggelapan uang. Ia berlaku kasar dan memberikan tekanan pada Sodol karena Huang sendiri tertekan oleh rentenir yang terus menagihnya. Malamnya, Huang kembali menghubungi Sodol dan memaksanya melakukan penggalian. Dan di malam berikutnya, mereka kembali melakukan penggalian. Untuk mengelabui pihak kepolisian, mereka menempatkan peti kemas di atas lubang. Di tempat lain, polisi patroli yang sejak awal mencurigai Sodol pun terus mencari petunjuk tentang aktivitas Sodol. Sodol yang mencurigai salah satu rekannya pun mengikuti kemana ia pergi. Setelah kembali ke terowongan, mereka mulai melakukan pengeboran. Sodol yang kelelahan pun memberikan sisa pekerjaannya kepada si tukang las. Di tempat lain, 2 polisi patroli mencari keberadaan mereka melalui terowongan bawah hotel. Lokasi mereka pun hampir diketahui. Namun, yang tertangkap adalah rekan mereka yang melakukan pengeboran di area lain. Dan ketika hendak menangkap para pengebor yang kabur, satu polisi terjatuh hingga patah tulang. Dan di luar, terlihat mobil pembeli minyak berbondong-bondong mendatangi tangki penyimpanan minyak Huang. Huang, selaku kepala kilang minyak pun hadir melakukan pengecekan. Setelah memastikan yang masuk ke dalam tangki adalah minyak, Sodol memutuskan sambungan dan meminta Huang untuk menyerahkan uangnya. Di tempat lain, polisi mendapat laporan mengenai pipa minyak tersebut. Sementara Sodol yang mengetahui salah satu anggotanya berkhianat pun langsung menghajarnya. Sodol kemudian meminta Huang datang secara pribadi ke terowongan untuk menyerahkan uang yang telah ia janjikan. Huang pun datang ke terowongan dan memeriksa pipa saluran minyak secara langsung. Setelah itu, ia pun memerintahkan anak buahnya menangkap Sodol dan juga rekannya. Sayangnya, Huang dan anak buahnya kalah dalam perkelahian, sehingga Sodol pun hampir membunuh Huang. Namun, polisi patroli datang. Sodol kemudian menyerahkan Huang kepada polisi tersebut, kemudian kabur. Di saat hendak memasuki mobil, Sodol pun terkejut karena seluruh rekannya telah disandra oleh anak buah Huang. Dan pada akhirnya mereka semua diikat dan dibawa kembali ke terowongan. Sodol juga terkejut karena polisi yang hendak menangkapnya tadi ikut disandra. Huang kemudian memberitahu rencananya yang sebenarnya. Ia sengaja mengirim minyak ke tangki yang ada di atas gunung karena ingin meledakkannya. Sodol dan rekannya pun akan diledakkan. Itu artinya Huang akan meledakkan 2 tempat yang berbeda sekaligus. Setelah bicara dengan Sodol, Huang pun keluar dan bersiap melakukan peledakan. Tak seorang pun dari anak buah Huang mengetahui rencana tersebut. Sodol dan rekannya pun berusaha membebaskan diri. Kemudian, bom tersebut dibawa oleh Sodol ke air dan meledak di sana. Dan di saat para pembeli minyak sudah berkumpul, Huang langsung meledakkannya, sehingga seluruh isi tangki pun keluar. Namun Huang heran karena tangki tidak meledak seperti yang ia harapkan. Semuanya terjadi karena Sodol dan rekannya menukar selang dan mengisi tangki besar tersebut dengan air sebagai pembalasan kepada Huang. Karena merasa dipermainkan, Huang datang dan membawa pistol. Anak buahnya pun datang sehingga perkelahian pun terjadi. Sodol dan seluruh rekannya berusaha melawan anak buah Huang yang begitu banyak. Di saat Sodol melawan Huang, ia pun hampir membunuh Huang untuk yang kedua kalinya. Tak lama polisi datang sehingga semuanya pun ditangkap. 3 tahun kemudian, semua anggota Sodol sudah bebas. Mereka masih melakukan pekerjaan di bidang konstruksi dan penggalian. Polisi masih mengira mereka melakukan pencurian minyak.
Polisi pun masuk ke lorong bawah tanah dan menemukan mereka sedang melakukan pengeboran. Mereka menjelaskan jika mereka sedang membuat saluran pembuangan. Salah satu anggota kemudian datang membawa palu. Semuanya pun berlari karena panik. Dan cerita dari film Viveland pun berakhir.